Cerita flashback Oden dan Roger di chapter 966 jadi trigger sebuah teori di kalangan pembaca One Piece kalau Rocks the Sebek adalah orang tua Shanks. Di chapter itu, kelihatan Roger senang gendong Hiyori yang masih kecil dan bilang, "It's been a while since I last held a baby." Yang translasi Indonesianya kurang lebih, "Sudah lama sejak saya terakhir kali menggendong bayi." Kalimat Roger ini bikin kita sebagai pembaca jadi bertanya-tanya, siapakah yang dimaksud oleh Roger? Hello, Katesi speaking. Welcome to Arc Maximus. Suspek yang paling dekat tentu aja Ace, yaitu anak kandungnya sendiri, buah pernikahan Roger dengan istrinya Portgas Roche. Oke, mari kita verifikasi. Dari chapter 966, kita tahu 26 tahun yang lalu Roger dan Whitebird ketemu di suatu pulau, lalu bertempur selama 3 hari 3 malam. Di hari keempat mereka damai, dan justru saling tukeran harta karun. Di kesempatan itu, setelah perang 4 hari dan mereka baikan, lalu akhirnya jadi ngobrol, Roger cerita ke Whitebird dan Oden tentang keberadaan pulau terakhir, serta tujuannya untuk jadi Raja Bajak Laut. Cerita itu diakhiri dengan permohonan Roger ke Whitebird untuk minjem Oden selama 1 tahun, karena kemampuan Oden yang mampu membaca serta menulis aksara poneglyph. Whitebird sebenarnya agak reluctant atau enggan untuk ngelepas Oden. Tapi akhirnya Oden tetap jadi gabung dengan Roger, lalu istrinya, Toki, dan anak-anaknya, Momonosuke dan Hiyori juga ikut gabung. Di titik inilah Roger ketemu Momonosuke dan Hiyori yang masih kecil, lalu dia bilang kalau udah lama nggak gendong bayi. Pernyataan yang bikin banyak pembaca One Piece jadi bertanya-tanya siapakah bayi yang dimaksud. Oke, setelah Oden gabung, di tahun itu juga Roger berhasil sampai di Skypiea. Di sana kelompok Roger ketemu poneglyph yang isinya kurang lebih informasi tentang keberadaan Poseidon. Roger lalu minta tolong ke Oden untuk mengukir pesan dalam aksara poneglyph yang isinya kira-kira bilang kalau Roger pernah sampai di Skypiea. Di titik ini Roger udah ketemu 2 root poneglyph. Lalu setelah dari Skypiea, Roger pada akhirnya ketemu 2 root poneglyph sisanya di Fishman Island dan Zou. Dan akhirnya on the fateful day, 25 tahun yang lalu, Roger berhasil menemukan One Piece di pulau terakhir, yaitu Laugh Tale. Gak lama setelah menemukan One Piece, Roger akhirnya mulai dijuluki sebagai Pirate King. Ia lalu membubarkan krunya dan membiarkan mereka untuk memilih jalan hidup masing-masing. Informasi tentang Roger berhasil menemukan One Piece ini kebagi di 3 chapter, yaitu chapter 506, 967, dan 968. Dari chapter 968 ini ke-capture 1 clue penting yang menegaskan kalau bayi yang dimaksud Roger di chapter 966 itu bukanlah Ace. Jadi ceritanya di malam hari setelah Roger ngubarin krunya, ada percakapan antara Roger dan Rayleigh, di mana salah satu di antara mereka kayak semacam wondering gitu atau berandai-andai, kira-kira siapa yang akan menemukan One Piece lagi nantinya. Nah, di sini Roger ngejawab, "That will be my son of course," atau kurang lebih artinya, tentu aja anak gua. Yang di-highlight adalah respon Rayleigh terhadap statement Roger ini. Respon Rayleigh adalah, "You don't have one," alias, lo kan belum punya anak. Nah, Roger lalu merespon, "But I will, just you wait," atau yang kurang lebih artinya, "Tapi gue bakal punya anak loh, tunggu aja." Nah, dari percakapan ini confirm kalau Roger belum punya anak ketika dia menemukan One Piece 25 tahun yang lalu. Sehingga, bayi yang dimaksud Roger di chapter 966 confirm bukan Ace karena ia belum lahir. Dan ini juga diperkuat sama statement Sengoku di chapter 550 kalau Ace baru lahir 1 tahun 3 bulan setelah Roger dieksekusi, yang mana udah cukup lama setelah Roger menemukan One Piece. Oke, jadi udah confirm kalau bayi yang dimaksud Roger di chapter 966 bukan Ace. Pertanyaan selanjutnya adalah, siapa suspek berikutnya? Ini yang lagi dicoba dikumpulin clue-nya oleh fans One Piece di internet. Dan dari upaya fact-finding itu, ada 2 kemungkinan suspek. Di video ini gue bakal bahas kemungkinan kalau bayi yang dimaksud adalah Shanks, lalu apa signifikansi informasi tersebut di dalam teori kalau ia adalah keturunan Rocks the Sebek. Kemunculan Rocks the Sebek yang lumayan dibahas di chapter 957 bikin gue makin penasaran gimana backstory lengkap serta pengaruh dan relasi Rocks the Sebek para bajak laut besar di timeline One Piece saat ini. Di chapter 957 sempat dijelasin kalau Rocks the Sebek, atau yang lebih sering dipanggil Rocks,
adalah kapten dari Rogues Pirates yang sebagai kelompok punya reputasi luar biasa besar kalau ia sangat kuat dan ditakuti. Bahkan dianggap sebagai ancaman bagi seluruh dunia saat itu. Perlu gua mention kalau Rogues Sebek ini berkuasa 40 tahun yang lalu dari timeline sekarang. Sementara kalau lu bandingin, Roger baru aja meraih gelar King of Pirates 25 tahun yang lalu. Dengan kata lain, bisa dibilang Rogues Sebek ini adalah bajak laut yang istilahnya megang saat itu sebelum Roger. Oke, biar lebih kebayang konteks umurnya gimana, mari coba kita review sekilas timeline dari Golden Roger. Golden Roger lahir 77 tahun yang lalu dari timeline sekarang. Data tentang kelahiran Roger ini nggak ada di cerita, tapi diungkap ke pembaca lewat kolom SBS volume 82. Jadi ceritanya ada pembaca yang nanya ke Oda Sensei tentang berapa umur Rayleigh sekarang. Oda Sensei menjawab kalau umur Rayleigh adalah 78 tahun. Lalu dia kasih informasi tambahan kalau umur Garp saat ini adalah 78 tahun, dan kalau seandainya Roger masih hidup, maka umur Roger saat ini adalah 77 tahun, yang artinya Roger lahir 77 tahun yang lalu dari timeline One Piece After Time Skip. Selanjutnya, dari chapter 957, kita tahu kalau Rogues Sebek berkuasa 40 tahun yang lalu. Nggak disebutin umur Rogues Sebek berapa ketika itu, tapi kita bisa kalkulasi untuk umur Roger. Jadi kalau Roger lahir 77 tahun yang lalu, maka pada saat Rogues Sebek berkuasa, umur Roger adalah 37 tahun. Nah, dari sini bisa kelihatan kalau Rogues Sebek ini adalah bajak laut yang megang sebelum masanya Roger. Dari masa ketika Rogues ada di puncak, kelompok Roger ini lagi di fase sedang naik reputasinya sebagai salah satu kelompok bajak laut yang sangat kuat dan potensial untuk megang selanjutnya. Lanjut, 39 tahun yang lalu, setahun setelah Rogues Sebek didapuk sebagai bajak laut yang megang di zaman itu, Roger berhasil sampai di Lodestar Island, yaitu pulau terakhir yang mampu ditunjuk oleh Logpost. Di sini bisa dikalkulasi kalau umur Roger ketika sampai di Lodestar Island adalah 38 tahun. Informasi tentang Roger sampai di Lodestar Island ini dimention di chapter 966. Oke, lanjut ke bagian kritikal dari timeline Roger yang ada kaitannya dengan teori yang dibahas di video ini. 38 tahun yang lalu, kelompok bajak laut Rogues ini pada akhirnya runtuh, digempur oleh kombinasi gabungan dua kekuatan tempur antara bajak laut dan angkatan laut, yang informasinya bisa lo baca ulang di chapter 957. Dari sisi bajak laut, ada kelompok Golden Roger yang masih relatif muda. Waktu itu baru berumur 39 tahun. Baru aja setahun setelah mencapai Lodestar Island, pulau terakhir yang mampu ditunjuk oleh Logpost. Sementara dari sisi angkatan laut, ada pasukan yang dipimpin oleh Monkey D. Garp, kakeknya Luffy, yang pangkatnya udah di level Vice Admiral. Pertempuran Roger dan Garp melawan kelompok Rogues Sebek ini terjadi di pulau yang bernama God Valley, sehingga selanjutnya dikenal sebagai Insiden God Valley yang akhirnya dimenangkan oleh gabungan kekuatan tempur Roger dan Garp. Oke, mungkin udah bisa kebayang dikit gimana power scalingnya saat itu. Jadi 40-38 tahun yang lalu, Rogues Sebek adalah bajak laut terkuat, lalu kalah oleh gabungan kekuatan Roger yang masih relatif muda dan Garp yang pangkatnya udah Vice Admiral. Menurut gua ini message-nya nggak hanya ingin menyampaikan betapa kuatnya Rogues Sebek saat itu, tapi sekaligus ingin memberi kesan kalau Roger muda udah cukup tangguh dan punya potensi untuk jadi bajak laut besar di masa depan, yang bahkan melebihi reputasi Rogues Sebek. Nah, berapakah umur Roger waktu dia nemuin One Piece? Dari chapter 967 diketahui kalau Roger menemukan One Piece 25 tahun yang lalu. Itu artinya, kalau Roger lahir 77 tahun yang lalu, maka umur Roger ketika menemukan One Piece adalah 52 tahun. 12 tahun sejak insiden God Valley. Seperti yang tadi kita bahas, di titik ini Ace belum lahir, dan besar kemungkinan kalau Roger dan istrinya, Portgas di Roche, juga belum menikah. Oke, dari review timeline barusan, kira-kira kita bisa bikin summary situasi Roger saat itu. Jadi ketika insiden God Valley terjadi 38 tahun yang lalu, umur Roger adalah 39 tahun.
Di titik ini ia belum menemukan One Piece, dengan kata lain ia belum jadi King of Pirates, lalu ia belum punya anak. Anyway, berapakah umur Monkey D. Garp saat itu? As per info di SBS volume 82 yang tadi sempat gue mention, kalau dikalkulasi maka umur Garp pada saat insiden God Valley adalah 40 tahun. Please keep in mind, karena informasi ini akan jadi penting nanti ya. Setelah kebayang konteks umur Roger pada saat insiden God Valley, kita balik lagi ke chapter 966, tempat di mana teori Shanks adalah keturunan Rocks the Sebek bermula. Seperti yang tadi dibahas, di chapter 966, Roger dan Whitebird nggak sengaja ketemu di suatu pulau, yang kelanjutannya mereka jadi bertempur selama 3 hari 3 malam. Di chapter ini lo akan lihat penampakan Shanks yang masih sangat muda. Di mata kiri even belum ada bekas luka semacam cakaran. Dan kemunculan Shanks muda di chapter 965 atau 966 ini dengan cepat membuat para pembaca One Piece mulai bertanya-tanya. Kayak, Shanks masih kelihatan muda banget waktu Roger dan Whitebird ketemu 26 tahun yang lalu. Kira-kira berapa umur Shanks waktu itu? Umur Shanks sekarang sendiri udah diungkap ke pembaca oleh Oda Sensei zaman dulu banget di SBS volume 4. Di situ disebutin kalau umur Shanks adalah 37 tahun sebelum time skip, yang artinya umur Shanks di timeline after time skip adalah 39 tahun. Nah, dari sini lo bisa kalkulasi kalau umur Shanks waktu Roger dan Whitebird ketemu di chapter 966 adalah 13 tahun. Petunjuk tentang umur Shanks yang masih muda banget ini bikin para pembaca One Piece makin bertanya-tanya. Coba lo bayangin, umur 13 tahun udah jadi kru Gold Roger. Kayak, maksud gue gini, pola rekrutmen anggota baru bajak laut, kalau lo perhatiin, sebagian besar dipicu karena calon anggota baru ini either punya kemampuan tempur atau punya suatu skill spesifik yang menarik di mata si kapten. Sebagian besar pola rekrutmennya akan seperti itu, misalnya ketika Roger izin pinjem Oden dari Whitebeard, atau ketika Blackbird nyari anak buah dengan cara ngebebasin tahanan Impel Down level 6. Nah, pola rekrutmen yang lain adalah rekrutmen yang basisnya karena kedekatan emosional. Contohnya adalah rekrutmen kru Straw Hats itu sendiri, misalnya waktu Luffy ngerekrut Robin, atau Brook, atau bahkan juga anggota Straw Hats yang lain. Untuk kasus Robin misalnya, memang pada akhirnya setelah Robin join, kru Straw Hats jadi punya arkeolog hebat yang proven bantu banget di banyak kesempatan. Tapi momen Robin join Straw Hats ini sebenarnya diawali karena Luffy nyelamatin Robin dari Arabasta Palace, yang waktu itu runtuh di akhir duelnya ngelawan Crocodile. Robin akhirnya nuntut Luffy buat tanggung jawab dengan cara ngebolehin dia join kru Straw Hats. Karena si Luffy udah seenaknya nyelamatin Robin, di saat si Robin ini sebenarnya udah nggak punya keinginan untuk hidup dan pasrah ingin mati. Lalu di sini Luffy iya aja. Dan bisa lo lihat kalau Luffy ngerekrut Robin ini waktu itu bukan based on kemampuan dia sebagai arkeolog. Nah, balik lagi relevansinya dengan Shanks. Pembaca One Piece jadi wondering kira-kira atas dasar apa Gold Roger ngerekrut Shanks di umur yang masih sangat muda. Kayak gimana ceritanya bisa ada anak kecil di dalam kapal kru bajak laut Gold Roger. Apakah dia direkrut karena kemampuan tempurnya? Rasanya agak nggak mungkin sih. Dan ini ngebuka opsi kemungkinan lain gimana ceritanya Shanks bisa ada di kapal Roger sejak umur yang masih sangat muda. Jangan-jangan Shanks sudah ada di kapal Roger sejak bayi. Atau jangan-jangan bayi yang dimaksud Roger di chapter 966 adalah Shanks. Sebelum kita bahas lebih jauh kemungkinan Shanks adalah bayi yang dimaksud, kalau memang pernah ada bayi di kapal Roger, mari coba kita bahas dulu kemungkinan tentang gimana ceritanya bisa ada bayi di kapal Roger. Coba lo bayangin kira-kira occasion seperti apa yang bisa bikin ada bayi di kapal Roger. Kayak rasanya agak nggak mungkin sih kalau Roger sengaja ngerekrut bayi, even misalnya bayi itu adalah Shanks. Karena bayi yang dimaksud misalnya punya kemampuan tempur atau suatu skill set tertentu. Ini yang memicu pembaca One Piece di internet jadi berspekulasi. Dan spekulasi tentang asal-usul bayi di kapal Roger ada hubungannya dengan insiden God Valley yang terjadi 38 tahun yang lalu. Jadi kira-kira spekulasinya gini. Insiden God Valley yang terjadi 38 tahun yang lalu berakhir dengan kemenangan di pihak Roger dan Garp.
sekaligus berujung pada kematian Roxy Sebek, serta bubarnya kelompok bajak laut Rox. Dari chapter 957, kita tahu kalau Garp somehow agak gak suka ngomongin insiden God Valley karena beberapa alasan. Di antaranya yang pertama, dia kayak agak gak enak gitu kalau diomongin pernah kerjasama bareng Roger. Lalu yang kedua, insiden God Valley sendiri sebenarnya dalam rangka melindungi Celestial Dragon dan beberapa budaknya dari serangan Roxy Sebek. Garp adalah salah satu dari beberapa angkatan laut yang sebenarnya gak terlalu suka dengan Celestial Dragon. Cuma karena melindungi Celestial Dragon adalah bagian dari tugasnya sebagai angkatan laut, ditambah juga pressure karena pangkatnya sebagai Vice Admiral, akhirnya Garp tetap ngejalanin tugasnya untuk melindungi Celestial Dragon, walaupun sebenarnya agak reluctant ya. Nah, gimana kalau ternyata alasan lain Garp somehow ngehindar ngomongin insiden God Valley adalah karena dia dan Roger nemuin anaknya Roxy Sebek, yaitu Shanks yang masih bayi. Jadi setelah Roxy Sebek tewas di tangan Garp dan Roger, mereka ketemu bayi Shanks di kapal Roxy Sebek. Salah satu temuan yang mungkin jadi mendukung spekulasi ini adalah informasi tentang umur Shanks waktu insiden God Valley terjadi. Tadi udah sempat di-mention kalau umur Shanks sekarang adalah 39 tahun, sementara insiden God Valley terjadi 38 tahun yang lalu. Jadi kalau lo hitung, umur Shanks waktu insiden God Valley terjadi adalah 1 tahun. Berdasarkan informasi ini, paling nggak spekulasinya jadi nggak terlalu terdengar mengada-ada, karena confirm kalau Shanks emang masih kecil waktu insiden God Valley terjadi. Nah, lanjut. Ketika Garp dan Roger menemukan anak Roxy Sebek yang masih bayi di kapalnya, Garp langsung sadar kalau sampai World Government tahu Roxy Sebek punya anak, maka anak ini nggak lama akan diburu karena dianggap sebagai darah terlarang. Ya, kira-kira kasusnya hampir mirip dengan Ace, yang nggak diterima dunia simply karena dia anaknya Roger, yaitu sang raja bajak laut. Situasi ini jadi problematik buat Garp, karena dia sebenarnya pengen nyelamatin si bayi, tapi terganjal dengan statusnya sebagai angkatan laut. Selain itu, walaupun dia tulus ngerasa kasihan dan pengen nyelamatin si bayi, dia sebenarnya nggak punya drive segede itu juga untuk nekat nyelamatin anak seorang Roxy Sebek. Beda case-nya dengan Ace, Garp punya kedekatan emosional dengan Roger, sehingga dia berani nekat untuk akhirnya ngasuh Ace ketika Roger minta tolong. Nah, situasi ini akhirnya bikin Garp jadi punya dua opsi, yaitu antara biarin si bayi meninggal di kapal, atau propose ke Roger untuk ngasuh dan ngerawat si bayi, which is secara nggak langsung bayi ini direkrut. Dan proposal Garp ini akhirnya diiyain oleh Roger, yang mana akhirnya sekaligus ngejawab pertanyaan kenapa bisa ada bayi di kapal Roger. Hal lain yang mungkin bisa juga jadi petunjuk adalah momen ketika Roger minta tolong ke Garp untuk ngerawat Ace. Kalau lo baca di chapter 551, Garp sebenarnya sempat heran waktu Roger ngasih tahu dia bakal punya anak. Garp heran kenapa Roger ngasih tahu informasi itu ke seorang anggota angkatan laut, karena saat itu angkatan laut justru lagi ngeburu semua orang yang ada hubungannya dengan Roger. Nah, respon Roger saat itu adalah justru karena itu dia ngasih tahu Garp. Karena Roger percaya secara prinsip Garp ini nggak setuju anak kecil yang inosen harus ditahan atau bahkan dibunuh hanya karena orang tuanya seorang kriminal besar dari sudut pandang angkatan laut. Momen inilah yang banyak diartikan oleh beberapa pembaca kalau Roger lagi nge-refer apa yang Garp lakuin di insiden God Valley waktu dia nyelamatin Shanks yang masih bayi. Jadi dari insiden God Valley, Roger dia punya semacam kesan atau keyakinan kalau Garp juga nggak setuju ketika anaknya yang baru lahir, yaitu Ace, harus ditangkap simply karena ayahnya adalah seorang raja bajak laut. Di panel terakhir dialog antara Roger dan Garp di chapter 551, lo bisa lihat kalau Roger bilang ke Garp, I know you, you'll do it, yang artinya kira-kira, gue tahu lo orangnya kayak gimana, gue tahu lo bakal nyelamatin anak gue. Kepercayaan yang menurut gue sih gak datang begitu aja, kayak semacam ada sejarah dari mana kepercayaan itu bisa muncul, sehingga Roger bisa confident banget ke Garp, apalagi mengingat kepercayaan sebesar itu gak mungkin dikasih ke sembarang orang, apalagi kalau orangnya itu ada di pihak angkatan laut. Dari peristiwa Roger minta tolong Garp nyelamatin Ace inilah, pembaca jadi punya semacam argumen tambahan untuk teori Shanks adalah bayi yang diselamatin dari insiden God Valley dengan cara direkrut oleh Roger. Kalau pikir-pikir, somehow Roger lah yang sekarang gantian minta tolong ke Garp.
Kalau dulu Garp minta tolong ke Roger buat ngasuh Shanks, nah sekarang Roger jadi gantian minta tolong ke Garp buat ngasuh si Ace. But anyway, alasan lain Roger minta tolong ke Garp ya tentu aja karena Garp adalah istilahnya orang dalam di Angkatan Laut. Sehingga nyembunyiin Ace akan jauh lebih gampang karena Garp tahu apa aja rencana Angkatan Laut dalam upaya mereka nge-trace orang-orang yang berhubungan dengan Roger. Balik lagi ke teori kalau bayi yang pernah ada di kapal Roger adalah Shanks. Angle lain dari spekulasi ini adalah kalau memang pernah ada bayi di kapal Roger, maka sebenarnya ada dua kemungkinan siapa bayi yang dimaksud, yaitu antara Shanks atau Buggy. Karena mereka berdua ini adalah kru Roger yang paling muda dari segi umur, waktu Roger bilang udah lama nggak gendong bayi di chapter 966. Walaupun Buggy juga bisa masuk dalam opsi sebagai bayi yang dimaksud, tapi rasanya agak nggak mungkin sih. Counter argumennya adalah mengingat di universe One Piece, biasanya tokoh yang punya hubungan darah paling nggak sharing beberapa kesamaan karakter. Contohnya Luffy sama Garp, yang sama-sama priang, gampang tidur, dan punya kecenderungan agak reckless. Jadi kalau lo ngelihat karakter Buggy yang sebenarnya agak punya kecenderungan untuk ngehindarin konflik, rasanya sih agak sulit ngebayangin Buggy adalah anak Rosusebek. Kalau mau dipaksain, sebenarnya bisa juga ada kemungkinan kalau Shanks dan Buggy ini sama-sama di pick up oleh Garp dan Roger di insiden Gull Valley. Tapi bedanya Shanks adalah keturunan Rosusebek, sementara Buggy lebih mungkin sebagai keturunan dari Celestial Dragon. Ini sebenarnya bisa dibahas lebih lanjut, tapi nggak akan gue bahas di video ini. Nah, dari argumen ini, opsi kemungkinan bayi yang dimaksud adalah Buggy jadi tereliminir. Sekaligus jadi argumen pendukung kenapa bayi yang dimaksud di chapter 966 adalah Shanks. Jadi gimana menurut kalian? Mungkin gak sih Shanks udah ada di kapal Roger sejak bayi? Lebih jauh lagi, mungkin gak sih Shanks adalah anak Rosusebek? Please drop di kolom komen kalau lu punya argumen pendukung, atau justru teori lain tentang siapa bayi yang dimaksud Roger di chapter 966. Thanks banget buat lo yang udah nonton, please like and subscribe kalau lo suka videonya. See you in next video, bye! Anyway, buat lo yang suka nge-game, terutama game One Piece, gue lagi main One Piece Pirate Warriors 4, dan kalau lo tertarik bisa cek langsung di channel gue yang lain, yaitu Antariksa Invader, yang linknya gue cantumin di kolom deskripsi. See you there!